Scary Net Radio. Selamat malam sobat horor dimanapun kalian berada. Balik lagi sama gue Laras di Malam Pencekam di segmen Kasohor, kisah nyata sahabat horor. So ikutin terus Kasohor di Scary Net Radio. Sebelum mulai bantu klik subscribe dulu dong guys. Thank you. Oke guys, Kasohor kali ini datang dari sobat kita yang bernama Katia. Halo Laras, hari ini gue akan bercerita pengalaman horor gue waktu anak gue yang kedua masih kecil. Waktu itu sore, kira-kira abis asar, gue nimbrung sama ibu-ibu perumnas gue. Ngobrol-ngobrol cekakak-cekikik sama ibu-ibu. Nah, belakang rumah gue itu kayak lapangan. Zaman dulu tuh untuk acara kecil-kecilan warga setempat, tapi sekarang lapangan itu untuk parkir mobil warga-warga perumnas gue. Balik lagi ke rumpi-rumpi sama ibu-ibu. Nah, waktu itu gue nanya sama Mbah Sri, "Mbah, Bu Yati rajin banget ya malam-malam nyapu, kedengerannya sampai rumah saya loh." Jadi, kenapa gue bisa bilang gitu? Karena yang gue tahu Bu Yati itu punya tempat les. Nah, dia itu baru pulang jam 11 sampai jam 12 malam sama suaminya. Di situ tuh gue suka bangun malam dan denger, gue ngerasa tenang. Oh, Bu Yati sama suaminya udah pulang gitu kan. Ketika gue bilang gitu, nah seketika ibu-ibu tuh pada saling tatap-tatapan gitu dan mengalihkan lagi pembicaraan ke topik lain. "Oh iya Mbak Tia, Bu Yati emang suka nyapu jam 11-an kurang," kata Mbak Sri. "Tapi Mbak, aku dengernya jam 12 lewat, udah tengah malam Mbah." Di situ gue masih gak curiga apa-apa sama tetangga gue. Mereka masih diem aja tuh. BTW semenjak gue cerita ke tetangga gue tentang suara orang nyapu, sejak itu udah gak ada lagi tuh suara orang nyapu malam-malam di depan kamar gue. Tapi sebelum gue cerita ke tetangga gue, itu tuh berturut-turut tiap malam kedengeran banget suara orang nyapu mulu di depan kamar gue. Jadi jendela kamar gue itu deket sama jalanan, jadi kedengeran banget lah kalau ada apa di luar jalan. Saat itu gue gak kepikiran apa-apa tuh, gue masih nyangka kalau itu Bu Yati yang lagi nyapu. Sambil sekalian lewat depan rumah gue kan, gak ada perasaan apa-apa juga gue. Merinding gitu saat itu gak ada gue. Beberapa waktu lalu, kemudian di kantor pas gue lagi cerita-cerita horor gitu sama teman kantor gue namanya Teh Mimi. "Teh, masa ya tetangga gue beberapa malam berturut-turut nyapu tengah malam depan rumah gue. Tapi sekarang udah gak kedengaran lagi sih Teh nyapu-nyapu depan rumah gue." Pas gue cerita sama tetangga-tetangga gue cerita ke mereka, mereka malah diem aja coba Teh. Cuma saling tatap-tatapan gitu. Ngerti gue. Pernah juga sih pas malam Jumat suara nyapu-nyapu itu kedengaran lagi. Gue waktu itu kebangun agak merinding juga, tapi karena di kamar tidur gue bareng anak-anak sama suami gue, jadi gak begitu takut lah Ras. Malam itu memang suasana terasa sangat sepi banget sampai-sampai gue bisa ngedenger suara napas gue sendiri. Ngeri juga ya guys, Katia bisa denger napas dia sendiri. Saat itu sobat horor menurut Katia, dia sama sekali gak pernah lihat atau sampai penasaran buat buka gorden jendelanya gitu. Gak pengen lihat gitu kan siapa yang nyapu gitu kan tengah malam. Tapi dia gak kepikiran, coba kalau sampai kepikiran pasti ceritanya beda lagi nih sobat horor. Oke, balik lagi ke ceritanya Katia. Singkat cerita, Teh Mimi pun mengalami apa yang gue alami Laras. Tapi yang mengalami itu saudaranya Teh Mimi, yang lagi hamil tua. Karena keluarga Teh Mimi ngerti, jadi pas itu saudaranya Teh Mimi dengar ada orang yang sedang nyapu di depan rumahnya. Tapi sama saudaranya Teteh itu dilihat dari balik jendela dan ternyata bukan orang nyapu dong, tapi Mbak Kunti bolak-balik jalan depan rumahnya. Rambutnya yang panjang menjuntai itu yang terdengar seperti suara nyapu. Jadi, menurut cerita Teh Mimi, rambut Simba itu seperti ijuk. Jadi, pas dia mondar-mandir, terdengar seperti orang nyapu. Tapi menurut Teh Mimi,
Kalau ada orang yang berani ngambil rambut, bisa jadi bulu perindu. Jadi pas si Teteh cerita tentang saudaranya, dan juga gue ngalamin, kaget gue. Jadi selama ini berturut-turut yang nyapu depan rumah gue bukan Bu Yati Laras, tapi si Mbak Kunti. Untung gue gak pernah kepo sedikit pun untuk lihat dari balik jendela. Waktu itu tuh suaranya deket banget. Kalau kata orang zaman dulu kan kalau suaranya deket berarti dia jauh. Tapi kalau suaranya jauh berarti dia deket sama kita. Oke sobat horor, itu dia cerita dari Katia. Ngeri juga ya guys, dikira orang lagi nyapu-nyapu, taunya Simba lagi bolak-balik. Ngeri banget. Oh iya guys, gue sedikit nge-review tentang bulu perindu. Jadi, gue udah search di Mbah Google tentang bulu perindu. Jadi bulu perindu itu adalah sebuah bulu kecil seperti ijuk yang dipercaya sebagai sebuah benda bertuah legendaris yang terkenal akan khasiat dan manfaat untuk meluluhkan hati lawan jenis atau bisa dibilang sebagai pelet nih guys. Ngeri juga ya sobat horor. Jangan coba-coba deh ya guys. Kalau ditolak mah cari lagi yang lain ya. Oke guys, itulah cerita dari sobat horor kita Katia. Terima kasih Katia sudah berbagi pengalaman di Kasohor, kisah nyata sahabat horor. Untuk sobat horor yang punya pengalaman cerita horor, langsung aja kirim cerita kalian di email yang tertera di deskripsi di bawah ini. Semoga cerita dari Katia bisa menemani kalian di malam mencekam kali ini. Sampai jumpa lagi guys di Kasohor selanjutnya. See you, bye!